Walau basatallahu rizqo, kalau Allah meluaskan rizki li ibadihi untuk hamba-hambanya, Allah kasih keluasan rizki, semua hambanya dikasih kaya semua. Gimana jadinya? Ini mau kaya semua nggak? Mau. Coba diturutin maunya semua, coba. Bisa nggak Allah kasih kita dikasih kaya semua? Bisa. Apa jawabannya? Ini ngaji biar paham. Kan kita semuanya mau kaya nih. Tapi kenapa nggak dikasih semua ya? Hanya segelintir yang kaya, yang lain banyakkan yang susah gitu. Jawabannya nih, ayatnya. Kalau Allah meluaskan rezeki untuk semua hambanya, labagau fil ardi. Niscaya mereka akan apa itu? Berlaku sombong atau melampaui batas di muka bumi. Walakin akan tetapi yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah turunkan ketetapannya, Allah turunkan biqadarin ay bitaqdiri ma yasha, dengan menentukan apa yang Allah kehendaki, maksudnya sesuai dengan kehendak Allah. Nih, lau sawallahu rizqa bainal kulli. Kalau Allah bikin sama rizki di antara semua orang, dikasih kaya semua, apa jadinya? Lam tana'a kullil ba'di khadiman lil ba'di. Maka sebagian orang tidak mau menjadi pelayan yang lain. Ente punya duit mau bikin rumah, siapa ente suruh? Orang kaya semua. Hah? Kita mau bikin rumah nggak ada yang kita suruh, mau pesta perkawinan nggak bisa nyewa tenda, orang nggak ada yang punya tenda. Yang mau masang tenda siapa lagian, orang kaya semua. Coba dah. Hah? Mau pesta mau beli kembang juga susah, orang nggak ada yang dagang kembang, orang kaya semua. Mau makan, mau beli beras, di mana belinya? Orang nggak ada yang dagang. Orang semuanya kaya. Gitu, gimana coba? Kalau yang kaya dagang dah supaya lebih kaya lagi. Yang ngangkutin siapa? Nggak ada yang susah, nggak ada yang disuruh-suruh. Maka ribet hidup. Nggak bisa, nggak jalan nih kehidupan kalau orang dikasih kaya. Begitu jawabannya tuh. Walau saral amru kadzalika la kharabal alam wa ta'attalatil masalih. Kalau perkaranya seperti itu, maka hancurlah semesta dan hilanglah kebaikan-kebaikan. Nggak ada baiknya kaya kalau gitu, nggak ada baiknya. Mau bikin rumah, nyetak batu sendiri, ngaduk semen sendiri, enaknya di mana? Nggak mungkin. Makanya itu kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin. Orang tuh nggak boleh ngeremehin orang. Siapapun dia, masing-masing punya peranan penting. Ibu jangan ngeremehin laki. Betapapun geblek laki ibu umpama, ya betapapun dia kayak menurut ibu nggak berdaya, ada manfaatnya. Laki juga jangan remehin bini. Bagaimanapun bini itu punya kemampuan yang nggak bisa dilakukan laki-laki. Yang telaten kan dia. Memang laki-laki bisa telaten, diserahin anak kondangan sehari juga habis berantakan rumah. Kan gitu. Yang lagi makan bisa nyebokin kan dia doang. Memang laki-laki bisa. Gitu. Masing-masing. Orang cakep jangan sombong, yang merasa paling cakep, tantang betenteng. Karena orang cakep butuh orang jelek buat bahan pembanding. Dia kelihatan cakep kan gara-gara ada yang jelek. Orang jelek pun jangan rendah diri, karena dia punya jasa menegaskan cantiknya orang cakep. Iya kan?
Masing-masing orang punya peranan. Nih, kayak miskin. Berapa banyak kita bisa lihat kenyataan orang kaya baru bisa bahagia ketika semua keinginannya bisa dipenuhi oleh orang-orang miskin. Nah, orang kaya nggak bisa penuhi kebutuhan hidupnya tanpa orang miskinnya bisa disuruh-suruh kan orang miskin. Gitu. Dia tidur suruh jagain rumah. Coba kalau sama-sama kaya, siapa yang mau suruh jagain maling? Iya kan? Nah, ente mau bikin ini, bikin itu, disuruh-suruh. Tolong lo kalau kelurahan yang disuruh-suruh kan, yang pengen dapat komisi, dapat upah, gitu. Makanya Allah yang nentuin. Jadi bersyukurlah apa adanya, gitu ya. Nah, ukuran kebaikan itu apa jadinya? Ukuran kebaikan adalah pada posisi mana kita dekat dengan Allah. Itu aja dah. Ya. Di posisi kaya kita lupa sama Allah berarti kaya jelek buat kita. Ukur-ukur aja Bu diri kita. Kalau lagi dapat duit kayaknya ibadah bagaimana rasanya? Kalau duit lagi banyak suasana hati gimana rasanya? Gitu. Kalau ternyata suasana hati semakin gersang, kemudian kedekatan dengan Allah semakin renggang, berarti kita ini model yang nggak pantas punya duit, gitu. Kalau kita ini nggak punya duit, malah akrab dengan Allah, malah sopan sama orang, bisa rendah diri waktu miskin, itu memang ibu tepatnya jadi orang miskin. Itu tepat itu. Jadi kalau lagi susah ibadah rajin, berarti emang tepatnya jadi orang. Jangan milih-milih, udah terima aja apa yang ada. Gitu. Tapi ada juga orang yang dikasih miskin jauh sama Tuhan, ngambek. Ada juga. Itu dalam surah Al-Hajj itu ada ayatnya itu. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada orang yang ibadah itu di tepian, maksudnya di pinggiran. In asobahu khairun itma'anna. Kalau dia dapat yang baik-baik, hatinya nyaman. Tapi wa in asobatu syarrun in qalaba ala wajhi. Kalau dia dapat keburukan, maka sebaliknya, dia makin jauh dari Tuhan. Ada. Jadi ukurannya itu di situ. Ya, saya cuma mengajak ini mungkin kenali diri kita, potensi kita, siapa kita, dalam posisi apa kita semakin nyaman, dekat dan akrab dengan Allah. Itu aja. Atau dengan kata lain, dalam posisi bagaimana hidup kita ini jadi enak ibadahnya tuh di posisi apa. Itu pilihan yang terbaik. Itu posisi yang terbaik.